Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 28 Juli 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno meluncurkan jersey baru tim sepak bola Persija untuk musim kompetisi 2025-2026 di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara. Dengan banyaknya dukungan dari BUMD DKI Jakarta, Persija ditargetkan menjadi juara di musim kompetisi ini, sehingga bisa menjadi kado ulang tahun Kota Jakarta ke-500 pada 2027 mendatang. Informasi selanjutnya, BPBD DKI Jakarta meningkatkan literasi kebencanaan melalui pengadaan mobil simulator gempa. Mobil ini dapat digunakan secara stasioner maupun mobile dan bisa menjangkau berbagai lokasi termasuk sekolah, agar pelajar bisa paham tentang mitigasi bencana gempa bumi. Kemudian ada kabar gembira dari tim sepak bola pelajar under 12 tahun atau U12 DKI Jakarta yang mencetak sejarah dengan meraih gelar juara pada Dana Cup 2025 di Denmark. Tim ini tampil perkasa tanpa kebobolan di 8 pertandingan hingga bisa dinobatkan menjadi tim tersubur dengan 55 gol, sekaligus tim terkuat pertahanan di kelompok U12. Muhammad Reza Aldendra dinobatkan sebagai pemain terbaik dan tim ini mencetak rekor gol tercepat kategori U12. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji peraturan gubernur atau pergub untuk meningkatkan peran serta masyarakat, salah satunya pencegahan tawuran. Masih tingginya angka tawuran di Jakarta mengharuskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari berbagai langkah solusi untuk mengatasinya. Selain membuat program persuasif, kini Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji untuk membuat peraturan gubernur atau pergub terkait tawuran. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan bahwa meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak merupakan realita yang memprihatinkan. Rano juga menyoroti maraknya tawuran di Jakarta yang kadang terindikasi direkayasa dan dibiayai sehingga memiliki jadwal tertentu. Fakta ini menjadi alasan kuat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membuat penetrasi khusus guna meredam aksi tawuran. Ternyata berdasarkan data memang itu realita. Itulah sedang. Makanya sampai kemarin kita khusus rapat paripurna tentang tawuran. Kita sedang mensikapi sehingga sudah sangat dibutuhkan pergub tentang bagaimana masyarakat menjaga Jakarta. Artinya keterlibatan masyarakat harus kita libatkan. Nah itulah komponen yang besar. Itu realita yang kita. Banyak sekali komponen yang bisa kita lihatkan. Dari data yang tercatat di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta, pada periode Januari hingga Juli 2025, ada 1.113 kasus kekerasan pada anak. Semua kasus yang terlapor akan mendapatkan bantuan, korban akan diberikan pendampingan dari awal hingga selesai dengan adanya tim psikolog maupun advokat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 550 bus listrik Transjakarta beroperasi pada tahun 2025. Ini sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menekan emisi kendaraan dan meningkatkan kualitas udara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan bus listrik Trans Jabodetabek rute Blok M Ancol di halte Transjakarta Ancol, Jakarta Utara. Rute ini sepenuhnya menggunakan bus listrik sebagai bentuk transformasi menuju transportasi berkelanjutan. Di tahun ini kita akan mengoperasikan 200 mobil listrik baru. Sekarang 70 sudah beroperasi,
130 akan menyusul, dan 300 mobil listrik yang sebelumnya sudah berjalan, sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 akan ada 500 mobil listrik yang beroperasi di Jakarta yang emisinya 0%. Sehingga ini secara signifikan akan mengurangi polusi, mengurangi emisi, mengurangi karbon dan sebagainya. Pramono menyatakan program ini akan dilanjutkan secara bertahap dengan target 50% armada Transjakarta menggunakan listrik pada 2027 dan 100% pada tahun 2030. Untuk informasi, koridor 1W rute Blok M Ancol memiliki panjang total lintasan hampir 50 km dengan 13 unit bus listrik yang dioperasikan dan 11 titik pemberhentian. Waktu tempuh rute ini diperkirakan antara 60 hingga 80 menit per perjalanan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora DKI Jakarta membuka kesempatan bagi pemuda dan pemudi yang berani, adaptif, serta berwawasan kebangsaan untuk ikut dalam pertukaran pemuda antar provinsi. Pendaftaran dibuka sampai 5 Agustus 2025. Pendaftaran berusia antara 16 hingga 30 tahun dan berdomisili di DKI Jakarta. Untuk syarat dan keterangan lebih lanjut, simak informasi berikut. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 29 Juli 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah. Wilayah yang diperkirakan akan cerah yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sementara Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu akan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.